Selamat datang di video tutorial mata kuliah Programming 2 bersama saya Riko Wijaya. Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai metode atau function. Metode atau function adalah blok kode yang berisi serangkaian statement. Langsung saja kita contohkan bagaimana membuat sebuah function. Static int add angka, kemudian kita return a plus 1. Kita lihat di sini, kita telah membuat sebuah function dengan nama add angka. Di sebelah kirinya ada return type function tersebut. Dalam kasus ini integer. Untuk return type, kecuali void, kita diwajibkan mereturn nilai yang sama dengan return type dari function tersebut. Return type dapat berupa tipe data ataupun objek. Kemudian kita lihat di sebelah kanan fungsi add angka yang berada di dalam buka kurung tutup kurung, itu disebut parameter. Jumlah parameter sifatnya opsional, bisa 1, bisa 0, ataupun lebih dari 1. Misal saya buat di main angka dengan nilai 10. Kemudian kita akan mencoba memanggil fungsi add angka. Cara memanggilnya yaitu dengan memanggil nama fungsi tersebut, kemudian masukkanlah nilai ataupun variabel yang sesuai dengan parameter fungsi tersebut. Oke, lihat di sini, yang diharapkan adalah sebuah integer, sehingga saya memasukkan sebuah integer ke dalam fungsi tersebut. Kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini 11 dari mana? 11 didapat dari 10 yang dipasing ke add angka, terus ditambah 1. Kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan passing parameter. Kita lihat di sini, kita mengirimkan angka ke dalam fungsi add angka. Nah, pengiriman variabel seperti inilah yang disebut dengan passing parameter. Di sini angka akan diterima, kemudian dikopikan menjadi integer angka. Di C# ada dua passing parameter. Pertama, passing by reference, dan yang kedua, passing by value. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di passing by reference, yang kita kirimkan adalah reference dari sebuah variabel. Sehingga jika kita mengubah nilai reference tersebut di dalam function yang kita panggil, perubahan itu akan diingat di pemanggil juga. Oke. Kemudian passing by value. Yang dikirimkan oleh passing by value adalah copy dari nilai variabel. Nah, contohnya yaitu di add angka, kita mengirimkan angka, kemudian value dari angka ini akan dikopikan ke A. Sehingga jika A mengalami perubahan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi angka. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan kedua jenis passing parameter ini.
Kita buat dulu fungsi dengan nama pass by reference. Lalu di dalamnya kita cetak. Lalu buat lagi satu fungsi baru dengan nama pass by value. Nah, perbedaan pass by reference dan pass by value yaitu di pass by reference kita harus menambahkan keyword reference di parameternya. Oke. Kita coba panggil kedua fungsi tersebut. Kita lihat variabel sebelum dipanggil akan saya cetak. Kemudian saya cetak pass by value. Dan setelah fungsi tersebut dipanggil, saya akan cetak kembali angkanya. Kita lihat. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam fungsi, nilai angka adalah 10. Kemudian kita lihat di dalam fungsi, kita mengubah nilai A tadi, nilai angka tadi, yang kita kopikan ke dalam A menjadi 100. Lalu dicetak. Nilainya jadi 100. Namun setelah kembali ke pemanggil, nilai angka tetaplah 10, tidak berubah menjadi 100. Mengapa? Karena di pass by value kita hanya mengkopikan nilainya saja. Sehingga perubahan yang terjadi dalam fungsi tidak akan mempengaruhi angka yang ada di dalam main. Oke. Kita coba lagi. Kemudian saya akan mencontohkan pass by reference. Nah, kita buat lagi sama seperti tadi. Kemudian kita panggil pass by reference. Nah, untuk memanggil fungsi pass by reference, kita harus menambahkan keyword ref pada saat passing parameternya. Kita tambahkan ref. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini. Angka di dalam main nilainya 10. Pada dalam main nilainya 10. Nah, terus setelah dipanggil, kita ubah nilai angka tersebut menjadi 100. Kita ubah menjadi 100. Kemudian kita cetak tetap 100. Dan saat dipanggil, karena dia yang dikirimkan adalah reference dari variabel tersebut, maka perubahan yang ada di dalam fungsi ini akan diingat di main. Sehingga kita lihat, setelah fungsi itu dipanggil, nilai angka tetap menjadi 100. Oke. Sampai di sini aja materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di video tutorial mata kuliah Programming 2 bersama saya Riko Jaya. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi rekursif. Pertama, apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Biasanya, fungsi rekursif digunakan untuk menggantikan fungsi iterasi biasa dengan tujuan mempermudah pembacaan program dan simplifikasi kode program. Sebagai contoh fungsi rekursif, saya akan membuatkan sebuah fungsi faktorial.
Sama seperti fungsi biasa, kita buat dulu return type dari fungsi tersebut, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Lalu, spesifikasi dari fungsi faktorial, kita tambahkan parameter. Di dalam sini, kita buat sebuah seleksi. Misalnya, jika angka sama dengan 0, maka return 1. Selain itu, return angka dikali fungsi faktorial ini sendiri dengan angka dikurangi 1. Baiklah, kita perhatikan di bagian if angka sama dengan 0. Jika angka sama dengan 0, maka kita tidak mereturn faktorial lagi. Artinya, if angka sama dengan 0 adalah kondisi berhenti fungsi ini. Kondisi berhenti atau terminating condition ini harus dipastikan ada dalam fungsi faktorial kita agar tidak terjadi stack overflow error. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja fungsi rekursif fungsi faktorial ini. Misalnya, saya hendak mencari faktorial dari 4. Kita lihat di sini, 4 faktorial adalah 4 dikali 3 faktorial. Prinsip inilah yang digunakan oleh fungsi rekursif faktorial kita dalam menghitung nilai sebuah faktorial. Jika kita masukkan 4 sebagai parameter untuk fungsi faktorial, kita akan mereturn 4 dikali 3 faktorial. Kemudian, kita akan terus mencari faktorial-faktorial berikutnya sampai dia menemukan kondisi stop, yaitu saat angka sudah menjadi 0. Baiklah, simulasinya sebagai berikut. Saat fungsi ini memanggil 3 faktorial, akan dihitung nilai 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Kembali, fungsi faktorial akan memanggil dirinya sendiri, yaitu faktorial 2. Faktorial 2 terus memanggil faktorial 1. Dan faktorial 1 akan memanggil faktorial 0. Ketika kita mencari faktorial 0, kita lihat faktorial dari 0 terjadi saat angka yang dikirimkan oleh 0 faktorial adalah 0. Akibatnya, kita lihat di sini, if angka sama dengan 0 akan bernilai true dan kita akan mereturn 1. Dengan demikian kita lihat di sini, nilai 0 faktorial kita dapatkan sama dengan 1. Nol faktorial ini setelah didapatkan nilainya akan dikembalikan ke pemanggil sebelumnya, sehingga nilai 1 akan disubstitusikan ke 0 faktorial yang ada di atasnya, sehingga proses 1 faktorial akan mendapatkan hasil dan selesai. Setelah didapatkan 1 faktorial, proses yang sama akan berulang kembali. 1 faktorial akan kembali ke pemanggilnya, sehingga 1 faktorial akan mengembalikan nilai 1 dan menyebabkan 2 faktorial menjadi 2. Hal ini terus berulang sampai fungsi faktorial yang pertama kita panggil.
Setelah semuanya selesai, nilai 24 akan dikembalikan ke pemanggil awalnya. Langsung saja saya contohkan bagaimana cara memanggil fungsi faktorial. Fungsi faktorial sama seperti fungsi biasa. Untuk memanggilnya, kita tinggal memanggil namanya saja, lalu masukkan parameter yang tepat. Seperti ini. Masukkan nama fungsinya, lalu berikan parameter yang tepat. Langsung saja kita coba. Nah, kita lihat di sini. Faktorial 4 adalah 24. Sama seperti simulasi kita tadi. Baiklah, sekian buat tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.